Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabarnya kalian? Baik, Bu. Syukurlah pagi ini kita bisa bertemu kembali dengan Bu Indira dalam pembelajaran daring menyiasati kondisi pandemi yang sedang kita alami. Pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, masih diberi kesehatan, keselamatan, dan bisa bergabung kembali di link daring dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai kelas kita dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Ella. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Ella. Anak-anak, pagi ini kita mulai dengan semangat yang baik. Minggu lalu kita telah belajar mengenai komunikasi dengan pelanggan. Pagi ini kita akan mereview sedikit apa yang dimaksud dengan komunikasi pelanggan sebelum masuk ke pertemuan kedua kali ini, yaitu komunikasi di tempat kerja. Ada yang ditanyakan mengenai materi yang kita pelajari minggu lalu, Afi? Tidak tanya, Bu. Sudah mengerti ya, Afi, tentang materi komunikasi dengan pelanggan? Sudah, Bu. Bagaimana dengan Puja? Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ibu lanjut aja dulu. Baik. Ananda Ella, materi minggu lalu, apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Baik, berarti tidak ada yang perlu ditanyakan kembali ya. Kita mulai sekedar mereview, mengingat kembali. Kita akan belajar pertemuan kedua mengenai kompetensi, intinya menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja sebagai materi pengetahuan dan materi keterampilan. Kita akan melakukan komunikasi di tempat kerja atau praktek berkomunikasi dengan teman sejawat. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu, kita ingat kembali indikator pencapaian yang harus kita selesaikan dengan baik, yaitu 3.3.1, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian komunikasi. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan unsur-unsur komunikasi. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi dan yang mempengaruhi agar komunikasi di tempat kerja bisa berjalan dengan baik. Keterampilan yang harus kita capai, kalian mampu berdialog, berkomunikasi di tempat kerja dengan baik. Kemudian kita akan melihat kajiannya, ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Materi yang akan kita pelajari antara lain mengenai definisi komunikasi,
unsur komunikasi, jenis komunikasi, dan hal-hal yang mempengaruhi cara berkomunikasi yang efektif, teknik-teknik berkomunikasi, kemudian bahasa yang kita gunakan, dan komunikasi dua arah. Selanjutnya, kita akan melakukan pendekatan dengan model saintifik, dengan metode pembelajaran, diskusi, latihan, dan penugasan. Nanti penugasan kita akan ada dua bentuk, yaitu lembar kerja siswa dalam bentuk LKPD dan latihan tugas dalam bentuk soal objektif yang ada di link Google Form. Nah, pada pertemuan pagi ini, di awal pertemuan 10 menit pertama sudah kita lalui dengan pembukaan, mengingat metode dan materi minggu lalu. Mari kita mulai dengan pembelajaran inti kita. Indira akan share materi. Nah, sudah dapat dibaca materi di PPT pada layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih responnya, berarti masih menyimak dengan semangat. Mari kita membaca mulai, silakan dibaca yang misalnya modul online-nya belum sempat terbaca. Apa dasar-dasar komunikasi? 1. Dengan siapa kita akan berkomunikasi nanti? Bagaimana etika kita pada saat berkomunikasi, bagaimana sikap badan kita, aura wajah kita, pusat perhatian kita, dan bagaimana gestur atau attitude kita pada saat nanti kita berkomunikasi. Nah, kita kembali tadi di tujuan pembelajaran, sudah disampaikan di awal, memahami pengertian komunikasi. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua, komunikasi di tempat kerja dan teknik berkomunikasi yang baik. Pengertiannya, unsur-unsurnya, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita kuis, agar kalian itu bersemangat, saya mau bertanya, Ella, apa itu komunikasi? Bercakap-cakap, Bu. Cukupkah bercakap-cakap saja diberi nama komunikasi? Harus menyampaikan pesan. 1, ada pesan. Yang membawa pesan itu siapa? Komunikator. Komunikator. Bagaimana, Uli? Ada lagi siapa yang menerima pesan? Komunikan. Komunikan. Kemudian pesan itu sampai kita butuh apa? Media. Media. Yang menjawab pintar sekali. Shirley ya. Kasih aplaus sama Shirley. Nah, di sini belum kita bahas mengenai feedback. Apa itu feedback, Afi? Halo, anak Afi. Iya, Bu. Tadi Iya. saya mau maaf. Umpan balik, Bu. Umpan balik, pinter sekali. Bagaimana dengan Buce? Apa itu sender itu? Lihat diagram di bawah ini. Oh. Sender itu Pengirim pengirim pesan atau komunikator. komunikator. Ya, baik. Terus, sudah paham ya? Mari kita melangkah ke modul selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi. Ada yang belum mengerti dari 4 jenis ini? Ada komunikasi lisan dan tertulis. 2, komunikasi verbal dan non-verbal.
Tiga, komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Itu Bu Empat, yang belum ngerti. yang mana, Shirley? Ke bawah, ke atas, dan ke samping. Baik. Komunikasi ke bawah artinya informasi itu turun dari atas ke bawahan. Contoh, dari manajer ke staf supervisor. Kalau ke atas, informasi berbalik arah dari staf supervisor kepada manajer atau owner atau direksi. Misalnya kalau informasi itu ke samping, artinya kepada teman sejawat, bisa dalam satu departemen. Kalau di FO, misalnya reception 1 berkomunikasi dengan reception 2, artinya teman sejawat. Bagaimana dengan komunikasi formal atau informal? Sudah paham? Paham, Bu? Sudah, Bu. Sudah paham? Baik. Dari materi jenis-jenis komunikasi ini, adakah yang masih belum dimengerti? Silakan Ella ditanyakan. Kalau kita mengirim surat, Ibu, termasuk Baik. komunikasi atau tidak, Bu? Komunikasi, tetapi surat merupakan alat yang tidak bersuara. Berarti di sini klasifikasinya termasuk komunikasi Non-verbal. Kalau yang verbal berarti kita berkomunikasi mengeluarkan suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berarti Bu Indira ketemu dengan Ella langsung di depan kelas, itu komunikasi verbal. Dan langsung bertatap muka. Nah, komunikasi nonverbal bisa juga dikatakan komunikasi tertulis. Tadi, melalui sandi-sandi, melalui gambar. Terskema dengan baik. Ada lagi yang ditanyakan? Halo Uli, masih di kelas? Ke toilet, Bu. Oh baik, nggak apa-apa daripada sakit nanti. Bagaimana dengan komunikasi formal? Halo Shirley. Komunikasi formal itu komunikasi yang resmi, Bu. Bisa kasih contoh? Seperti komunikasi antara atasan dan bawahan, atau sesama pimpinan, atau guru dengan siswanya, seperti itu, Bu. Baik, 100 jawabannya Shirley. Kalau informal berarti kebalikannya ya? Iya, sesama teman Ya, yang tidak resmi, ya. Ya, bagus. Mari kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu dasar-dasar komunikasi. Apa sih dasar-dasar itu artinya? Yang menjadi acuan untuk berkomunikasi, Bu. Betul, atau landasan sebelum kita melakukan kegiatan berkomunikasi baik resmi maupun tidak resmi. Yang pertama yaitu dengan siapa kita akan berkomunikasi, artinya apabila kita mau menyampaikan pesan itu kepada pimpinan, tentunya kita harus menjaga etika, susunan format bahasa yang kita sampaikan. Ya, yang kedua, etika berkomunikasi dengan memperhatikan volume suara. Bisa kasih contoh ini, Puja? Ya, Bu. Kalau berkomunikasi itu harus memperhatikan volume suara, itu maksudnya bagaimana?
tidak boleh mengeraskan suara ketika lawan bicara tidak mendengar. Mungkin bisa dengan cara diulang lagi, Bu. Baik. Seperti itu, Bu. Kalau berkomunikasi, menyampaikan pesan, intonasi, volumenya harus diatur. Contoh, tidak boleh menghentak-hentak, tidak boleh terlalu bersemangat, tidak sesuai kondisi dan keadaan. Yang ketiga, sikap badan atau attitude pada saat berbicara kepada orang lain. Maksudnya? Body language, Bu. Gimana Ananda Afi? Maksudnya apa namanya itu, Bu? Apa namanya bahan badan atau attitude pada saat berbicara kepada orang lain. Maksudnya sikapnya itu. Kalau kita berbicara sama orang lain itu badannya harus tegak, tidak membungkuk atau dalam keadaan jongkok. Oh ya bagus. Berarti menghargai orang yang membawa informasi. Orangnya datang baik-baik, kita rebahan, kita tidak memberi perhatian, itu tidak boleh. Nomor 4, aura wajah perlu diperhatikan jika serius atau tidak serius, tegang atau tidak terlalu santai. Artinya tadi, kalau orangnya datang baik-baik dengan sopan, kita wajahnya juga yang santun, kasih senyum simpul, jangan beremut aja. Begitu nggih, Nak? Ya, Bu. Baik, nomor 5, memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Artinya, kalau seorang komunikator itu sedang berbicara, kalian harus memusatkan mata menghadap orang yang memberi informasi. Yang keenam, menghindari gerakan badan yang tidak penting. Bisa kasih contoh? Menggaru-garu kepala, Bu, nggak boleh. Baik, apalagi? Kakinya mungkin disandarkan di tembok, jadi terus tangannya itu di belakang, kurang sopan lah ya. Itu termasuk sikap badan yang tidak penting. Yang terakhir, pada saat berbicara, sikap badan sempurna, tidak tegang dan tidak perlu gugup. Dari ke-7 dasar-dasar langkah-langkah berkomunikasi ini, anak-anakku semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Ananda Uli, kamu di sana, Nak? Kok tidak kelihatan wajahnya? Ada, Bu, ada. Baik. Baik, semoga semuanya baik-baik. Amin. Nah, ini kalau begitu Bu Indira akan ganti dengan menyelesaikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan pada lembar LKPD secara urut agar punya nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Coba dicek di halaman screen kalian, sudahkah muncul lembar kerja peserta didik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Di sini dibagi menjadi berapa kelompok? Isinya 2 siswa. Semua sudah kelompok? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, jangan lupa dituliskan di kelasnya sesuai nama anggota kelompoknya dan diisi pada format jawaban. Petunjuknya dibaca baik-baik,
Kemudian ada sedikit uraian materi di LKPD mengenai komunikasi di tempat kerja agar kalian nanti pada saat praktek tidak lupa. Nah, silakan dilihat pada gambar proses dialog antara dua siswa. Di sini contoh materi yang kalian harus kerjakan. Setelah melihat dialog nanti, kalau waktu pembelajaran kita cukup, saya akan share contoh video yang harus kalian praktekkan di luar jam pelajaran daring. Tugas kalian harus mengirim video seperti contoh. Ini dulu kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Ya, Bu, sudah mengerjakan. Baik. Ibu, apakah masih di tempat, Bu? Sudah selesai? LKPD-nya sudah dikerjakan? Oh, ini linknya ya, Bu, ya? Ya. Nah, ini link yang harus kalian share di Chrome kalian. Ada absen yang harus diisi. Tadi sudah isi absen. Kemudian ada link soal sebanyak 15. Ada lembar kerja LKPD dan ada contoh video tutorial pembelajaran membuat dialog. Silakan kalian buka link tersebut. Aja suka deh. Banyak kok. Untuk berkat tuh berarti. Berkat apa? Mama yang pesan boleh Sandy. Oh, boleh Cindy. Yang mana sebelah saya? Ayam. Kok enak lu ngarang lu sekarang? Udah saiki aja berkat. Sudah selesaikah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Waktu pembelajaran kita masihkah panjang? Iya, Bu. Masih, Bu. Masih berapa menit lagi? Mari nanti kita evaluasi pembelajaran kita mengenai LKPD. Masih 10 menit lagi, Bu. Baik, tunggu sebentar. Mari saya evaluasi, kita tanya hasil pekerjaan kalian.
Bagaimana Ananda Afi? Belum selesai, Bu. Gimana? Belum selesai. Bentar. Baik, baik. Mari kita coba, apakah nanti kalian biar mendapat sedikit pencerahan mengenai bagaimana praktek di rumah beserta teman sejawat, teman kalian sekelas. Videonya sedang Bu Indira coba. Sudahkah muncul di layar anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu, masih yang tadi. Masih yang link ya? Iya, Bu. Ya, masih yang link, Bu. Ini saya coba masuk ke YouTube. Bu, kalau masuk ke YouTube, biasanya Ibu buka Google dulu, Bu. Biasanya seperti itu, Ibu. Baru di-share. Ini belum masuk ya? Link YouTube-nya? Belum, Ibu. Masih proses, Bu. Oh, tunggu. Sudah share screen. Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Saya putar ya? Di-play. Ya. Oke. Karena azan, kalian mendengarkan, saya mute ya. Ya, Bu. Keluar buka di YouTube ini, Bu. Ya, saya minimize. Oh, Bu Indira. Kami sabar menunggu, Bu.
Sudah, Bu. Sudah muncul kembali? Iya, Bu, tapi sebaiknya iya. Kalian mengecek contohnya ya. Ya. Nanti kita coba kalau masih ada sisa waktu dalam pembelajaran. Kalau Bu, tidak, masih ada 9 menit, Bu. oh gitu. Saya coba lagi ya. Atau kita membahas evaluasi aja di Google Form. Iya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Baik, Bu. Jaringannya Bu Indira kurang bagus, mohon maaf nggih. Nah, Tidak apa-apa, Sama, Ibu. Bu. Google Form. Nah, kita buka, kita share link lagi untuk 5 soal ini. Sedikit lemot ya anak-anak, bersabar. Iya, Bu. Bu, di tempat Ibu udah sholat Isya ya, Bu, ya? Kedengaran jauh, Iya, Bu. coba saya mute. Nah, sudah tampak ya? Belum, Bu. Mungkin Bu, Ibu bisa stop share dulu, Bu. Buka lagi, Bu. Azan, saya mute sebentar ya. Linknya dibuka, Bu Indira mau share link soal. Bu, waktunya baik, Bu. sisa 4 menit, Bu. Mari kita refleksi untuk pembelajaran siang ini, yaitu mengenai modul KD 3.3.2 berkomunikasi di tempat kerja. Dari hasil pekerjaan kalian, saya lihat recordnya di link, itu kalian mendapat nilai AFI 90, ELA 95, Puja
85, Uli 90, Sherly 98. Untuk itu kasih aplaus buat kalian yang sudah dengan baik mengerjakan. Dari pembelajaran kita kali ini, adakah yang perlu ditanyakan dari materi tersebut? Masih ada waktu. Gimana? Jelas, Bu. Jelas? Baik, jelas. Ya, Bu. Untuk minggu depan, kalian mempersiapkan modul yang ketiga, pertemuan ketiga, mengenai hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, dan di rumah kalian berpraktek cara berdialog dengan teman yang sudah menjadi kelompoknya. Paham? Paham, Bu. Paham? Halo Julita, Paham, Bu. bagaimana? Paham, Sudah dapat? Bu. Paham, Bu, paham. Paham. Halo Sherly. Paham, Ibu, sangat paham. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, adakah yang ingin kalian sampaikan mengenai pertemuan kali ini? Biar feedback kita, biar refleksi kita, evaluasi kita sesuai dengan agenda belajar kita. Silakan, masih ada waktu. Satu menit. Ella, ada yang? Masih ada 1 Ya. menit, Bu. Baik, karena waktunya juga sudah selesai, bel di luar sudah berbunyi, saya akhiri pembelajaran kita siang ini. Semoga ilmu yang Bu Indira sampaikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Mohon maaf apabila Bu Indira dalam penyampaian materi kurang jelas, dan kalian bisa bertanya melalui jaringan Wafri, WA, atau melalui Google Classroom kita. Untuk itu, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Selamat